tes itu aku bukan DBD, tapi bintik merah di kaki itu udah nyebar ke semua kaki. Kabar soal kamu ada disantet atau segala macam itu benar nggak sih? Di teror juga? Kalau itu udah ada yang nanganin, jadi bukan untuk di Habis. Tapi benar ya? Tapi benar. Ada hal macam Ada, hal gaib tuh ada. Dia sampai ruqyah, saya yang minta di ruqyah kemarin. Seperti apa yang kamu rasakan? apa yang dirasakan? oh macam-macam. Jadi nggak cuman itu aja. Jadi setelah A ada lagi hal B, hal C gitu loh. Jadi bermacam-macam, agak complicated juga kalau untuk dijelasin. Karena kan gini loh, ada yang percaya, ada yang enggak gitu kan ya. Jadi kita aku pikir cukup kemarin aku mau menyampaikan di sosial media, untuk ngulang lagi kayaknya capek gitu. Yang lagi heboh sekarang itu ada inilah pemberitaan tentang seorang wanita gitu kan, kemudian katanya sih diguna-guna atau apalah gitu. Yang pasti sih kalau kami dari kedokteran sih kan bukan itu yang dipakai dasarnya oleh kami. Jika orang mimisan kemudian pendarahan sebanyak itu, jika masih dalam kondisi agak stabil sih sebenarnya dipertanyakan begitu, jujur saja gitu. Iya, kalau pendarahan seperti itu kan biasa orangnya sudah mulai lemes, panik, udah pasti ke rumah sakit ya otomatis. Dan kalaupun dia telepon dokter, sekarang kan juga zamannya telemedicine gitu ya, dari jauh kita konsultasi dokter udah hampir pasti disuruh ke rumah sakit ya, karena tiap kali ada mimisan, jika 10 menit tidak berhenti sendiri, itu bisa harus ke rumah sakit. Biasa ketika ada mimisan, kita duduk tegak, kemudian kita tekan hidung gitu ya, jangan sampai ketelan gitu ya darahnya. Nah itu kalau berhenti dalam kurang dari 10 menit berarti nggak ada masalah. Kan bisa aja karena orang demam tinggi ya, mimisan, atau karena pembuluh darah yang di hidung tuh agak tipis pada beberapa orang gitu, apalagi anak-anak tuh sering gitu ya. Tapi kalau dia banyak sekali nggak berhenti di atas 10 menit itu tentu kita curiga ada penyebab lain dan harusnya langsung ke rumah sakit. Ketika saya amati sih memang darahnya terlalu merah ya gitu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan itu darah beneran juga, itu harus dites sih sebenarnya. Tapi kalau ditanya ke saya, secara umum sekilas sih memang kan darah itu biasa agak kecoklatan gitu ya, dan kemudian agak kayak glossy gitu ya, glossy merah kecoklatan sebenarnya. Dan warna yang ada di postingan dia itu sebenarnya agak kurang lazim sebenarnya, walaupun memang bisa aja seperti itu dalam kondisi khusus, tapi itu harus dites. Itu untuk darahnya ya. Itu di luar medis sih saya nggak berani komen begitu, itu kira-kira. Apa seorang Hotman Paris yang super berlian ini kirim guna-guna? Ya nggak mungkin dong. Udah deh, saya yakin dia sudah galau. Dia sudah galau setelah melihat bukti-bukti gua. Dia sudah galau, dia khawatir akan segera proses hukum. Yang pasti paling lambat bulan Oktober sudah dipindahkan. Ya, itu. Persyaratan udah 100%. Sudah beres yang di sini. Yang penting di sini kan udah beres. Kan gitu. Yang penting ini dulu sih. Ini udah beres. Kenapa bulan Oktober, Bu? Paling lambat. Paling Paling lambat. Kalau bisa. Bisa cepat, bisa lambat. Paling lambat Oktober. Izin sama Bibi. Kita berdoa untuk keduanya. Karena kan mereka sebenarnya bukan dipisahkan loh. Mereka sudah menyatu ketika kecelakaan itu. Mereka sudah bersatu di alam sana. Tadi kami sudah, setelah dari makam, kami sudah bertemu dan Pak Haji Sukri sebagai pemilik dari tanah wakaf, di mana Vanessa Angel dan Bibi dimakamkan. Alhamdulillah kami tadi kurang lebih 1 jam lah, hampir 1 jam bertemu dengan beliau, silaturahmi, bercerita banyak, ada banyak canda, tawa. Pada intinya bahwa sebagaimana yang diketahui, rencana terkait dengan pemindahan makam sesuai dengan apa yang disampaikan beliau kepada kami. Beliau tidak punya hak untuk melarang, tidak punya hak juga untuk menyuruh. Tapi beliau cuma hanya menyarankan kiranya tolong semua diurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini ketentuan di DKI Jakarta. Beliau juga menyampaikan bahwa yang mempunyai hak terhadap mayat itu adalah Pak Dudi sebagai bapaknya, sebagai keluarganya,
Sehingga tentu semua apa yang dilakukan itu beliau pada prinsipnya tidak begitu keberatan. Sepanjang semua sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu aja sebetulnya poin penting dari percakapan kami yang kurang lebih 1 jam. Ya kalau saya gimana ikut Pak Haji, saya kan di sini hanya bekerja pengurus makam. Kalau emang disuruh bongkar ya silakan dibongkar, tapi kalau menurut saya menyayangkan aja, jangan sampai itu aja. Ya dia udah tenang di sini, kalau saya pikir mah udah enak di sini, kenapa pakai dibongkar itu aja. Tapi di sini juga belum pernah ada pembongkaran makam. Baru pertama kali. Baru pertama ini. Doain aja teman-teman, doain semoga ini berjalan dengan lancar, dengan baik ya Bang ya. Tidak ada huru-hara, tidak ada rusuh dan sebagainya gitu. Karena memang ini hak mutlak dari Dedi dan keluarga untuk memindahkan makam, tapi bukan dengan melanggar aturan. Kita benar-benar mengikuti prosedur yang berlaku ya Bang ya. Ya gitu. Oke. Langkah selanjutnya mungkin nanti ya Dedi persiapkan di sana untuk batu nisan ya, batu nisan antara mamahnya Vanessa dan Vanessa. Batu nisannya kan seperti buku gitu ya. Itu udah Dedi mulai pesen. Jadi nanti kalau udah tinggal masuk di sana sudah ada batu nisannya antara Vanessa sebelah kanan atau kiri, mamahnya sebelah kiri gitu. Dari seorang ibu itu di Indonesia menurut aku masih harus lebih dilindungi lagi gitu. Ibaratnya yang ngalamin kayak aku nih banyak ya kan, udah menang hak asuh bla bla bla, tapi ternyata pada praktiknya tuh putusannya tuh nggak bisa dijalankan. Itu yang sekarang aku alamin kan. Walaupun aku udah menang bukan ke kasasi sampai ke tahap PK aja, alhamdulillah masih aku menangkan keduanya gitu kan. Cuma memang praktiknya itu sulit banget gitu. Sampai tahun lalu aku nekatin coba eksekusi ya kan. Itu bener-bener sebuah proses yang ternyata gak gampang gitu. Dan aku pastinya berharap banget ada perlindungan hukum yang bisa diterapkan di Indonesia untuk hak asuh anak ya. Dan mungkin itu akan menjadi agenda aku, menjadi PR kita semua bersama ya, para aktivis-aktivis perempuan yang sangat peduli dengan hak-hak perempuan dan anak gitu. Bagaimana fenomena ini tuh bisa diatasi gitu loh. Karena ini udah terlalu banyak. Aku aja kebetulan nih, aku adalah seorang public figure, kasusku disorot, orang jadi engeh kan. Nah kalau misalnya orang yang bukan artis kan, dia istilahnya lebih kesian lagi gitu. Jadi memang ini ada satu hal yang menurut aku sangat perlu untuk mendapat atensi yang baik sih. Syarif alhamdulillah sekarang usia udah 9 tahun. Sabira insya Allah Juni nanti tanggal 27 7 tahun. Sebentar lagi. Iya, dari 7 tahun itu ulang tahun Sabira yang aku bisa ngerayain cuma 1 kali. Itu pasti kehilangan gitu. Cuma aku sekarang gini, kalau aku fokus ke hal-hal yang bikin aku sedih, wah aku lama-lama bisa gak berfungsi sebagai manusia normal. Aku harus mengendalikan diri aku karena aku sadar anak aku butuh aku gitu. Anak aku butuh ibu yang sehat secara fisik dan juga mental ya kan. Dan aku harus memperjuangkan itu juga gitu. Aku rasa segala sesuatu yang sudah terjadi itu pasti ada hikmahnya. Kalau ditanya sekarang jawaban aku juga gak tahu. Kenapa ya Tuhan tuh memberikan aku masa dimana aku gak bisa sama anak gitu selama 5 tahun. Aku gak paham kenapa. Tapi aku yakin suatu hari aku akan bisa petik hikmah indahnya. Oh ternyata ini gitu. Oh ternyata mungkin anakku nih nanti suatu hari mau jadi orang yang besar, mau jadi orang yang mendapatkan amanah yang tinggi. Jadi dia harus mengalami ini dulu di masa kecilnya. Kita gak ada yang pernah tahu. Aku selalu berpikir positif aja gitu. Nah, saya udah mau melakukan eksekusi anak lagi. Masih dalam proses. Mungkin untuk detailnya bisa tanya ke pengacara saya, karena memang saya sudah serahkan ke kuasa hukum saya ya, ada Pak Herdian, Pak Andi dan juga Pak Yadi, untuk detailnya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Iya, pasti sama aja sih. Jadi kayak aku ya, pada dasarnya aku mengajukan eksekusi karena dengan dasar dari putusan Mahkamah Agung yang memang aku mendapat kedua hak asuh anakku gitu kan. Prosesnya nanti pasti akan dilakukan oleh pihak pengadilan agama Cibinong karena di situ lokasinya. Udah sih gitu, paling nanti mungkin ada beberapa kali agenda mediasi kayak gitu untuk dibicarakan lebih lanjut ya persiapannya seperti apa gitu.
aku sebagai seorang ibu selalu rindu sama anak. Dan memang ini sudah 5 tahun, jadi memang udah menjadi sebuah perjalanan panjang yang membuat aku udah mungkin secara emosi lebih bisa belajar lah untuk mengendalikan gitu loh. Karena apa ya, mungkin kalau 1 tahun 2 tahun pertama aku disuruh meranin seperti ini, mungkin bapernya aku lebih dalam. Karena istilahnya masih baru banget kali ya, masih belum bisa menerima gitu. Tiap bahas juga pasti masih nangis kayak gitu kan. Tapi ya alhamdulillah di tahun kelima ini semakin lama semakin bisa percaya aja sama rencana indah dari Tuhan gitu. Aku udah 5 tahun menjalani ini ya. Dari yang aku nangis sampai ketiduran, dari yang kayak rasanya tuh udah gak mau ngapa-ngapain, rasanya tuh udah ketemu orang aja males. Aku udah melewati masa itu sih. Jadi mungkin sekarang aku lebih ke yang setiap aku kangen aku doain. Eksekusi kali kedua ini memang kita sesuai dengan jadwal dari pengadilan agama. Ya, kita menunggu ya pengumumannya. Memang kita juga terima ada upaya kasasi. Bukan upaya kasasi, PK, peninjauan kembali dari pihak mantan suaminya klien saya. Saya juga bingung itu, padahal ini udah berkekuatan hukum tetap, tapi dia mencoba, ya saya tidak menyalahkan, mencoba untuk PK terhadap hak yang diberikan pengadilan agama, terutama Mahkamah Agung juga memberikan kepada klien saya. Dia mungkin mencoba berteori bahwa dia lebih ibu daripada ibunya sendiri. Karena kalau namanya hadona, itu haknya untuk ibunya. Saya nggak ngerti itu. Ya, saya pikir itu akan sia-sia. Karena kenapa? Pengadilan agama itu memegang teguh hukum Islam. Hukum Islam itu terang benderang, hitam putihnya tidak bisa ditawar. Karena itunya saya belum bisa berikan keterangan pastinya. Yang jelas untuk anak-anak ini, anak dari mereka ya, kedua belah pihak itu punya hak yang sama, antara bapak dan ibunya punya hak yang sama untuk mengasuh anak-anaknya. Cuma memang kalau ininya yang dibawa itu biasanya sih kalau dibawa umur ya mungkin masih diserahkan ke ibunya, tapi terkadang juga ada yang diserahkan ke bapaknya. Nanti tergantung majelis hakim yang akan menilai nanti diserahkan ke siapa dan siapa yang akan mengasuhnya. Yang jelas hak dari kedua orang tua punya hak, dan anak punya hak juga untuk ketemu sama orang tuanya. Itu hak anak dan hak orang tua juga punya itu. Cuma mengasuhnya ini yang belum kita tahu pastinya siapa yang akan diserahkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.